Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dharma Trilokasuka. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang regulasi manajemen kontrak, pengelolaan kontrak internasional dan lokal. Ya, kita tahu pentingnya manajemen kontrak internasional mengelola perjanjian dengan beragam sistem hukum untuk kesuksesan bisnis. Definisi kontrak yang menurut hukum. Kontrak adalah sebuah perjanjian yang diatur oleh hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Pentingnya manajemen kontrak yang baik membantu mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang disepakati. Tujuan regulasi kontrak. Regulasi kontrak bertujuan untuk melindungi hak bagi setiap pihak yang terlibat dan memastikan pelaksanaan kontrak secara adil dan transparan. Isu-isu utama dalam kontrak internasional memahami tentang dalam pengelolaan kontrak lintas negara, perbedaan hukum antar negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan peraturan yang berbeda yang dapat mempengaruhi kontrak yang dibuat. Risiko sengketa dan solusinya. Sengketa dapat terjadi dalam kontrak internasional, sehingga penting untuk memiliki rencana penyelesaian sengketa yang baik. Klausul penting dalam kontrak. Ada beberapa klausul yang harus ada dalam kontrak internasional untuk melindungi hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Contoh kasus sengketa internasional. Menelaah kasus-kasus sengketa internasional yang terkenal dapat memberikan wawasan berharga tentang manajemen kontrak ini. Regulasi kontrak di Indonesia memiliki panduan utama. Memahami aturan dan prinsip yang mengatur kontrak di Indonesia secara mendalam. Definisi kontrak menurut KUH Perdata. Di Indonesia, regulasi kontrak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUH Perdata yang menjadi landasan hukum untuk semua perjanjian. Lalu, kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat. Kontrak harus mengikuti prinsip-prinsip baik. Prinsip-prinsip baik yang mengatur keadilan dan kejujuran dalam setiap perjanjian yang dibuat. Pengaturan kontrak di Indonesia. Pada pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa kontrak adalah perjanjian yang menghasilkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip dalam perjanjian. Setiap kontrak menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang harus dipatuhi untuk menjadi kelangsungan perjanjian. Penerapan regulasi kontrak. Studi kasus dalam praktik bisnis. Studi kasus pengadaan barang. Menganalisis contoh nyata penerapan regulasi kontrak dalam pengadaan barang internasional untuk memahami tantangan dan solusi yang akan muncul.
Klausul kontrak yang diperselisihkan. Meneliti klausul-klausul dalam kontrak yang sering menjadi sumber sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Dampak hukum pada hubungan pihak. Mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum kontrak mempengaruhi interaksi dan hubungan antar pihak-pihak dalam kontrak. Praktik terbaik menyusun kontrak. Menyediakan panduan tentang praktik terbaik dalam menyusun kontrak yang efektif dan menghindari potensi masalah di masa depan. Kesimpulan dan implikasi praktis dalam manajemen kontrak menjelaskan pentingnya regulasi dan rekomendasi untuk mahasiswa serta praktisi. Pentingnya memahami regulasi dalam manajemen kontrak. Memahami regulasi adalah langkah awal untuk menyusun kontrak yang sah dan efektif, yang menghindari masalah hukum di masa depan. Implikasi hukum bagi perusahaan dalam menyusun kontrak. Kontrak yang tidak sesuai dengan regulasi dapat berakibat pada sanksi hukum yang merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi. Rekomendasi untuk mahasiswa dan praktisi di bidang ini. Mahasiswa dan praktisi harus tentunya tentang regulasi. Mahasiswa dan praktisi harus terus memperbarui pengetahuan tentang regulasi terbaru untuk meningkatkan keahlian dalam manajemen kontrak. Pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi membantu mencegah pelanggaran dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Diskusi pertanyaan manajemen kontrak membahas tantangan dan solusi dalam manajemen kontrak internasional secara mendalam. Tantangan dalam manajemen kontrak. Tantangan terbesar dalam manajemen kontrak internasional seringkali meliputi perbedaan budaya, hukum, dan praktik bisnis yang dapat mempersulit pelaksanaan kontrak. Mengatasi sengketa kontrak. Penting untuk memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi sengketa dalam kontrak, seperti mediasi atau arbitrasi. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya, untuk menjaga hubungan bisnis yang baik. Pembelajaran dari kontrak gagal. Kasus kontrak yang gagal dapat memberikan wawasan berharga tentang kesalahan yang harus dihindari dan praktik terbaik dalam menjalankan manajemen kontrak. Walaupun memang semua kontrak diusahakan tidak boleh gagal ya, tapi kan bisa jadi gitu, bisa menjadi pengalaman juga gitu dari kegagalan itu. Referensi untuk belajar kontrak. Sumber belajar mengenai hukum kontrak internasional dan nasional. Contohnya ada buku Hukum Kontrak Internasional, Hukum Kontrak Dasar, Prinsip Hukum Internasional, Pengantar Hukum Perdagangan, dan ada juga artikel
dan website. Manajemen kontrak di era global. Hukumonline.com, artikel hukum kontrak, panduan hukum internasional. Itu semua juga bisa di search di Google ya. Poin penting regulasi kontrak: memahami kunci dan regulasi kontrak internasional dan nasional. Pentingnya memahami regulasi kontrak adalah langkah awal untuk menghindari masalah di kemudian hari. Hak dan kewajiban dalam kontrak. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi untuk menjaga keadilan. Praktik terbaik dalam kontrak. Menggunakan praktik terbaik dalam menyusun kontrak dapat mengurangi risiko perselisihan. Tindakan lanjut pembelajaran kontrak. Ayo kembangkan pengetahuan Anda. Ya, mungkin segitu saja pembahasan tentang materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.